Halo semuanya, perkenalkan, saya Rejihan Namatitian Makbullah, akrab disapa Jihan, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kaidah penting dalam ilmu pragmatik, yaitu wacana dan budaya. Secara sederhana, wacana adalah bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Wacana tidak dapat dilepaskan dari budaya karena keduanya saling mengikat melalui dua hal yang disebut sebagai konteks dan skemata. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu konteks dan apa itu skemata. Yang pertama adalah konteks. Konteks adalah situasi di luar bahasa yang mempengaruhi arti tuturan. Pengaruh itu didasarkan pada tiga hal. Yang pertama adalah waktu dan tempat komunikasi dilakukan. Yang kedua adalah situasi antara penutur dan lawan tutur. Dan yang ketiga adalah norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua adalah skemata. Skemata adalah pengetahuan bersama yang secara otomatis ada di memori setiap orang. Skemata itu terbentuk karena ada faktor kebiasaan dan juga kebudayaan tempat kita tinggal. Seorang ahli pragmatik, George Yule, membagi skemata ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu skemata bingkai. Skemata bingkai digunakan untuk mengonstruksikan konsep, objek, dan situasi berdasarkan atributnya. Jenis skemata yang kedua yakni skemata skrip. Skemata skrip adalah representasi pengetahuan berdasarkan urutan peristiwa. Untuk pemahaman yang jauh lebih mendalam, mari kita membahas contoh dari kedua skemata yang telah disebutkan. Contoh pertama yang akan kita bahas yaitu skemata bingkai. Di dalam skemata bingkai terdapat dua istilah kunci yang wajib kita pahami bersama, yaitu slot dan filler. Sederhananya, slot itu ibarat sebuah pertanyaan atau kategori umum, sedangkan filler itu adalah jawaban atau perincian spesifik. Perhatikan contoh yang ada di layar. Di sana sudah tertulis beberapa slot dan filler yang berkaitan dengan objek ayam. Ketika sebuah komunikasi melibatkan pembahasan mengenai ayam, seluruh informasi slot dan filler yang tertera di layar ini pada dasarnya sudah tersimpan di dalam memori kita. Informasi tersebut akan langsung muncul secara otomatis saat ayam menjadi bagian dari topik pembicaraan. Hal ini terjadi karena kita semua sudah familiar dengan objek ayam di kehidupan nyata. Kita sudah tahu karakteristik hewan tersebut dari pengalaman sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai skemata, yaitu pengetahuan bersama, siapapun orangnya, selama memiliki kedekatan atau familiar dengan objek yang dibicarakan, maka secara otomatis mampu memunculkan aspek slot dan filler dalam pikiran saat berkomunikasi. Sekarang, mari kita beralih ke jenis skemata yang kedua, yaitu skemata skrip. Berbeda dengan skemata bingkai yang membahas karakteristik objek secara statis, skemata skrip ini sifatnya dinamis karena berfokus pada urutan peristiwa atau alur aktivitas. Perhatikan contoh yang ada di layar. Umumnya, setiap tempat makan memiliki sistematika atau alur yang serupa seperti ini. Mulai dari masuk mencari meja, memesan menu, menikmati hidangan, sampai proses pembayaran. Karena informasi semacam ini sudah umum diketahui, hal ini menjadi skemata bagi sebagian besar orang. Dampaknya, ketika kebanyakan orang diajak untuk makan di restoran, mereka sudah bisa mengetahui, bahkan sebelum melakukan aktivitas tersebut, tentang apa saja yang akan mereka lakukan selama pergi ke sana. Mereka tidak akan kebingungan karena alur kegiatannya sudah tergambar jelas di dalam memori. Jadi kesimpulannya, baik skemata bingkai maupun skemata skrip itu intinya sama, yaitu sebagai pengetahuan bersama yang tertanam di memori. Perbedaan sederhananya, skemata bingkai itu membahas atribut atau karakteristik, sedangkan skemata skrip itu membahas alur atau urutan peristiwa. Karena adanya pengetahuan bersama ini, komunikasi sehari-hari bisa berjalan dengan lancar tanpa perlu banyak penjelasan mendasar lagi. Baiklah, setelah memahami konteks dan skemata, ada satu konsep lagi yang mengikat semuanya, yaitu koherensi. Sederhananya, koherensi adalah keselarasan logika dalam sebuah interaksi.
Sebuah obrolan dapat dipahami secara utuh oleh mitra tutur dan lawan tutur karena adanya skemata dan pengetahuan bersama. Namun, jika skemata tadi berbenturan dengan latar belakang budaya yang berbeda, maka disinilah terjadi pragmatik lintas budaya yang seringkali memicu kesalahpahaman. Contoh nyata yang bisa kita lihat yaitu interaksi antara masyarakat suku Mbojo, Bima dan Dompu yang datang merantau ke Lombok dan Mataram. Secara kultural, masyarakat suku Mbojo mempunyai skemata berkomunikasi yang cenderung keras dan tegas. Bagi sesama Mbojo, cara berkomunikasi semacam ini hal yang lumrah dan normal dilakukan. Namun, bagi sebagian masyarakat Sasak dengan budaya interaksi yang berkebalikan, komunikasi yang dilakukan secara tegas dan jelas seringkali disalahartikan sebagai ungkapan marah atau kesal. Jika hal ini terjadi, maka koherensi dari sebuah komunikasi akhirnya runtuh. Makna yang ingin disampaikan oleh mitra tutur tidak betul-betul tersampaikan kepada lawan tutur. Demikian, untuk mengurangi resiko kegagalan pragmatik ialah dengan meningkatkan kesadaran pragmatik. Bagi perantau Bima dan Dompu, diharapkan untuk beradaptasi dengan cara berkomunikasi masyarakat lokal. Begitupun sebaliknya, masyarakat Sasak perlu memahami dan menghargai cara berkomunikasi masyarakat Bima dan Dompu. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dan juga resiko kegagalan pragmatik berkepanjangan. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi wacana dan budaya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Dadah.